Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama dan yang paling terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat beriringi salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Agama Islam merupakan salah satu agama yang sangat menjaga sekali murah seorang wanita, mulai dari tunangan sampai setelah menikah. Saya Adam Khalil dengan NIM 2314010167. Saya Azli Friana Putra dengan NIM 2314010077. Saya Setria Sadu dengan NIM 2314010022. Saya Anis Karimah dengan NIM 2314010163. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi Melihat calon istri saat tunangan. Area yang boleh dilihat. Melihat selain calon istri. Selamat menyaksikan. Melihat calon istri saat tunangan. Hal ini diperbolehkan dan dianjurkan karena agar meminimalisir datangnya fitnah setelah dilakukannya pernikahan. Nabi SAW bersabda bahwasanya ini sangat dianjurkan apabila seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, maka hendaklah dia untuk melihat wajah ataupun melihat hal-hal yang akan menimbulkan ketertarikan dari calon istrinya tersebut. Bagaimana cara melihatnya? Yang pertama itu melihatnya boleh secara langsung atau secara dengan jelas. Nah, calon istri dapat dilihat oleh calon suaminya saat tunangan dengan jelas langsung. Nah, kemudian yang kedua bisa secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya itu tidak diketahui oleh calon istri tersebut. Nah, kemudian melihat calon istri saat tunangan itu bisa dilakukan oleh suaminya itu melalui perantara dari orang lain, seperti dari mahramnya ataupun dari saudara-saudaranya. Hal ini tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya fitnah yang bahkan menimbulkan mudarat apabila calon istri dan suami tidak berterus terang sebelum dilakukannya akad pernikahan. Nah, hal ini membuat seorang perempuan itu lebih terjaga. Kemudian hikmahnya juga adanya kejelasan di sini. Jika akad sudah dijelaskan, maka tidak bisa lagi untuk membatalkan pernikahan tersebut. Baiklah, di saat tunangan, calon mempelai laki-laki berhak hanya bisa melihat dua bagian dari calon perempuannya, yang mana banyak para ulama berpendapat bahwasannya yang dilihat itu adalah dua. Yang pertama wajah dan yang kedua telapak tangannya, yang mana wajah ini melambangkan kecantikan dan yang telapak tangan ini melambangkan kesuburan atau kesehatan daripada diri calon mempelai perempuan. Hadis ini mutlak atau umum sifatnya untuk kedua mempelai perempuan, calon mempelai perempuan dan laki-laki. Baiklah, poin selanjutnya yaitu melihat selain calon istri, yang mana ini terdapat dua hukum. Yang pertama diharamkan. Karena apa? Takut terjadinya fitnah. Yang mana ini terkandung dalam firman Allah surah Quran surah An-Nur ayat 30, bahwasanya laki-laki diwajibkan untuk menundukkan kepalanya. Dan hukum yang kedua yaitu dibolehkan. Ini pun dibolehkan karena tidak menimbulkannya fitnah, yang mana ini terkait dalam firman Allah Quran surah An-Nur ayat 31. Dan ini pun memiliki hanya boleh dilihatkan cuma dua bagian, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Baiklah, selanjutnya hukum melihat perempuan yang mahram atau perempuan yang tidak boleh dinikahi atau senasab atau sepersusuan. Itu pun
melihatnya yang tidak boleh dilihat adalah dari pusar sampai dengan lutut. Selanjutnya adalah melihat oleh seorang yang balik kepada anak perempuan yang masih kecil. Nah, ini dihalalkan kecuali selain pada bagian kemaluan. Jika anak sudah berumur atau sudah pandai membedakan yang baik dengan yang buruk, maka itu dia harus menjaga kemaluannya, harus menjaga dirinya. Nah, di sini para ulama dia itu sepakat bahwasanya ia mengatakan yang boleh melihat adalah seorang ibu, karena ibu yang menyusui, ibu yang merawat anaknya, dan itu merupakan suatu kewajiban dari ibu dan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Nah, selanjutnya adalah melihat laki-laki kepada laki-laki. Nah, ini dihalalkan kecuali melihat pada bagian lutut dan pusar, yaitu karena itu merupakan aurat, dan Nabi pun bersabda sebagaimana ia mengatakan, janganlah seseorang laki-laki melihat aurat seorang laki-laki lainnya, yaitu melihat wanita kepada wanita. Nah, ini sama juga seperti laki-laki tadi, bahwasanya wanita tidak boleh melihat bagian antara pusar dan lutut wanita lainnya karena itu merupakan aurat. Dan Nabi pun bersabda yang mengatakan, janganlah seorang wanita itu melihat aurat wanita lainnya. Nah, selanjutnya adalah melihat wanita kepada laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini merupakan suatu yang diharamkan karena takutnya nanti akan menimbulkan syahwat, tetapi boleh melihat bagian tubuh selain pada pusar dan lututnya. Dan ini dilakukan agar terhindar dari fitnah dan tidak adanya unsur keburukan atau niat yang buruk di sini. Nah, selanjutnya melihat wanita kepada mahramnya. Nah, ini dihalalkan kecuali juga antara pusar dan lutut karena bagian itu juga tetap merupakan aurat. Nah, yang terakhir adalah melihat laki-laki kepada istri atau bahkan sebaliknya. Nah, ini pastinya dihalalkan ya, karena melihat seluruh tubuh satu sama lain itu memang diperbolehkan selama masih hidup dan masih dalam hubungan suami istri. Nah, setelah salah satunya meninggal, maka hukumnya sama seperti pandangan kepada mahram, tidak diperbolehkan. Sekian materi dari kelompok 1. Dapat kita simpulkan bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang sangat menjaga sekali kemarwahan seorang wanita. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.